Halo, kembali lagi di channel You'll Learn. Pada kesempatan kali ini, kita bakal lanjut pembahasan mengenai kompetensi tes pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 2, kurikulum 2013. Pada pertemuan lalu kita udah bahas dari soal nomor 1 sampai 5, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 itu ada percakapan antara Danis dan Ferry ya. Di sini Danis bilang, "Your room is too dark, Ferry. May I open the blah blah blah?" Terus Ferry bilang, "Of course, Danis. Thank you very much." Nah, terus kita terjemahkan dulu nih. Danis tuh bilang apa sih? Di sini Danis bilang, "Your room, ruanganmu, is too dark, terlalu gelap. Ruanganmu terlalu gelap, Ferry." Katanya. May I, bolehkah saya atau aku, may I open, membuka, titik. Oke. Terus Ferry bilang, "Of course, Danis." Tentu saja atau boleh, Danis. Boleh ya, atau tentu. Thank you very much. Terima kasih banyak. Nah, kira-kira nih, di sini untuk mengisi titik-titik ini, bolehkah saya membuka apa? Apakah jawabannya A, door itu pintu, ataukah B, roof itu atap, C, curtains itu tirai, ataukah D sama dengan B ya, roof itu atap. Kira-kira kalau ada ruangan yang gelap, berarti yang dibuka itu apa? Yang dibuka adalah tirai. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, lanjut ke nomor 7. Nomor 7, he is bla bla bla, so he avoids being photographed. Dia titik. So, sehingga he avoids, avoids itu apa? Menghindar. Sehingga dia menghindar being photographed. Menghindar untuk apa? Di foto. Nah, kira-kira nih, kalau dia menghindar untuk difoto, berarti dia punya sifat kayak apa? Apakah A, bashful? Bashful itu pemalu. Apakah confident? Confident itu berarti percaya diri. Apakah bold? Bold itu berani ya. Kalau berani artinya dia nggak malu-malu. Apakah D, boring? Boring itu membosankan. Kira-kira nih kalau misalkan dia orangnya selalu menghindar buat difoto, berarti dia punya sifat pemalu ya, malu-malu. Oke. Lanjut nomor 8. Nomor 8 adalah ada percakapan lagi antara Marno dan Adi. Di sini Marno bilang, "Adi, your house is actually so far away from the school, but you always come to school bla bla bla." Adi bilang, "I always go to school at 6 a.m. That's why I am never late." Pertanyaannya, the correct word to fill in the blank space is. Nah, pertanyaannya itu apa sih, Cenah? Pertanyaannya, kata yang tepat, correct word, kata yang tepat to fill in the blank, untuk mengisi titik-titik adalah, untuk mengisi titik-titik ini ya, kita terjemahkan dulu. Marno bilang, "Adi, your house is actually so far away." Adi, rumahmu is actually sebenarnya, actually itu sebenarnya ya, so far away, sangat jauh from the school, dari sekolah. But you always come to school, tapi kamu selalu come to school, selalu datang ke sekolah
titik titik. Adi bilang, I always go to school. Aku selalu pergi ke sekolah atau berangkat at jam 6 pagi. 6 a.m. 6 pagi. That's why I am never late. Itulah mengapa I am never late. Saya tidak pernah terlambat. Late itu terlambat. Nah, jadi nih, kira-kira titik-titik ini tuh diisi oleh apa? Di sini kan jelas. That's why I am never late. Saya tidak pernah terlambat. Berarti kalau nggak pernah terlambat, Adi itu datang ke sekolah selalu apa? Selalu tepat waktu berarti ya. Tepat waktu itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya adalah on time. Jadi jawaban yang betul adalah B ya, on time. Jadi selalu datang ke sekolah tepat waktu. Kenapa? Karena dia selalu berangkat jam 6 pagi. Lanjut nomor 9. Nomor 9 sama, ada percakapan antara Rita dan Ani. Sini Rita bilang, Ani, your couch is very comfortable. Ani bilang, thank you, I love this couch too. Rita bilang lagi, your couch has a lovely blah blah blah. Ani, yes, red is my favorite. The most suitable word to fill in the blank space is, pertanyaannya, kata yang paling sesuai, kata yang paling cocok untuk mengisi titik-titik di atas adalah, kita terjemahkan dulu. Pertama, Rita bilang, Ani, your couch. Ani, couch itu artinya apa? Sofa. Ani, sofamu is very comfortable. Sangat. Comfortable itu apa artinya? Nyaman. Ani bilang, thank you, terima kasih. I love this couch too. Aku juga menyukai sofa ini. Rita bilang lagi, your couch has a lovely blah blah blah. Sofamu, your couch, sofamu has memiliki a lovely titik-titik. Titik-titik yang cantik. Memiliki titik-titik yang cantik. Oke. Ani bilang, yes, ya. Red is my favorite. Merah adalah favorit saya. Nah, di sini udah jelas berarti. Ani bilang red, merah. Nah, berarti it has a lovely titik-titik. Apa itu yang cantik? Merah itu adalah warna. Warna itu bahasa Inggrisnya color. Kalau size itu artinya ukuran. Kalau shape itu artinya bentuk. Model itu berarti ya model atau desain ya, desainnya. Karena di sini Ani bilang red, udah jelas berarti jawabannya adalah color. Your couch has a lovely color. Sofamu memiliki warna yang cantik itu. Oke. Lanjut nomor 10. Nomor 10 masih percakapan antara Rani sama Tita. Di sini Rani bilang, I'm really sorry Tita. The blah 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 is too small. I'm afraid that it won't be a good place for us to practice cooking. Tita bilang, oh it's fine Rani. It is comfortable enough for us to practice cooking. Pertanyaannya, the most suitable word to fill in a blank space is, pertanyaannya masih sama ya, kita harus mengisi titik-titik ini dengan kata yang sesuai dengan terjemahannya. Nah, kita artikan dulu. Rani bilang apa? I am really sorry Tita. Aku minta maaf Tita. Minta maaf ya. Minta maaf.
The bla 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 is too small. Titik-titik. Terlalu kecil. Too small. Terlalu kecil. I am afraid. Saya takut. That it won't be a good place. Itu akan. Won't itu tidak akan. Be a good place menjadi tempat yang baik. Tempat yang baik for us, untuk kita. To practice cooking, untuk berlatih memasak. Practice cooking, berlatih memasak. Tita bilang, oh it's fine Rani. Oh tidak apa-apa Rani. It is comfortable enough. Ini tuh cukup nyaman. Comfortable tuh nyaman, enough tuh cukup. Berarti artinya cukup nyaman. Ini tuh cukup nyaman for us, untuk kita, untuk berlatih masak. Nah, berarti artinya di sini titik-titiknya jelas ya, udah jelas ya. Di sini tuh kan berlatih memasak. Kalau berlatih memasak tuh berarti di mana? Apakah di living room? Living room itu ruang tamu. Apakah di bedroom, tempat tidur atau kamar? Apakah di kitchen, di dapur? Ataukah di dining room, ruang makan? Karena di sini udah jelas ya, dari kata-katanya juga. Practice cooking, berlatih memasak. Kalau berlatih memasak ya pastinya di mana? Di dapur atau kitchen. The kitchen is too small. Karena ini bilang dapurnya terlalu kecil. Dapurnya terlalu kecil. Dapur ya. Kitchen. Oke. Nah, itu adalah nomor 6 sampai nomor 10. Nanti kita lanjutkan lagi ke part yang selanjutnya untuk nomor 11 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.